Pertama, Pak Ustaz, pada umumnya kita salat sebab keluarga kita salat. Kita salat 5 kali sehari semalam. Pada umumnya umat Islam salat karena keluarganya salat. Ibu bapa, nenek moyang salat. Bagaimana kita hendak cakap kepada orang kafir jika mereka bertanya mengapa awak salat? Agar mereka boleh faham. Hadirin dan hadirat, kita baru saja bercakap tadi. Yang kita salat ini memang disuruh oleh ibu bapa, dan ibu bapa telah disuruh oleh Rasul, dan Rasul pula disuruh oleh Allah. Dengan kata lain, kita salat karena agama yang suruh, bukan ibu bapa yang suruh. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut aqimus salat, dirikanlah salat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explain bagaimana cara salat. Dari takbir hingga salam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ibu bapa dalam sabdanya, muru auladakum bisalah li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Sabda Nabi, suruh anak-anakmu salat ketika umur 7 tahun dan pukul dengan pukulan mendidik jika umur 10 tahun masih malas lagi, enggan lagi salat. Allah suruh orang-orang beriman agar salat. Ini perintah Allah. Nabi Muhammad explain bagaimana cara salat dan Nabi Muhammad ikuti. Ibu bapa, bila kamu punya anak dah menginjak umur 7 tahun, suruh salat. Disebut. Bila umur 10 tahun masih lagi tak mau salat, pukul dengan pukulan mendidik yang tidak mencederakan. Kalau itu arahan Allah dan arahan Nabi Muhammad, namanya kita salat ni arahan agama. Ibu bapa itu hanya meneruskan saja. Yes. Katakan pada orang kafir, Allah SWT, Tuhan kami, Nabi Muhammad, Rasul kami, yang telah suruh kami mengerjakan salat. Mereka percaya, tak percaya, itu urusan mereka. Itu sebabnya, dalam niat kita melakukan salat, aku menyengajakan salat zuhur 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Bukan li ibu bapa. Aku salat zuhur 4 rakaat karena mak bapak yang suruh. No. Yang kedua, apa bezanya Ustaz ucapan Masya Allah dan Barakallahu Fik? Masya Allah, semua ini adalah atas kehendak Allah. Kita selalu sebut, bila lihat orang dapat nikmat Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rupanya istilah itu salah. Kita juga selalu sebut Barakallahu Fik. Nah, secara ringkas Ustaz tidak sebut. Dalam Islam, ditinjau dari satu sudut, nikmat terbagi dua.
nikmat untuk diri kita yang kita perolehi, nikmat anugerah ilahi, dapat isteri, dapat suami, dapat anak, dapat cucu, dapat kereta, dapat rumah, dapat kebun. Bila nikmat jenis itu kita dapat, mulut hendaklah sebut Masya Allah. Masya Allah bukan apabila kita lihat nikmat itu diperolehi oleh orang lain. Bukan. Masya Allah untuk diri sendiri. Bila nikmat itu untuk diri sendiri, sebut Masya Allah. Makna Masya Allah, ini semua adalah atas kehendak Allah. Aku dapat kereta. Aku dapat baju. Aku dapat shawl. Aku dapat handphone. Masya Allah. Aku dapat kereta. Aku dapat isteri. Aku dapat anak. Aku dapat cucu. Masya Allah. Sebut Masya Allah bila nikmat itu untuk diri sendiri. Tapi bila kita lihat seseorang itu kereta baru beli, dapat isteri atau dapat suami, naik pangkat, beli rumah, di situ ucapan kita barakallahu lak atau barakallahu fik yang dipanggil dengan tabrik, beri keberkatan, yaitu berdoa mudah-mudahan Allah berkati nikmat yang kamu perolehi. Jadi ringkasnya, nikmat terbagi dua. Bila nikmat itu diberi oleh Allah kepada diri kita, mulut sebut Masya Allah. Masya Allah. Sebagaimana pelajaran dalam Ayatul Kursi. Allah menceritakan tentang orang kafir yang mempunyai kebun. Begitu dia masuk kebun miliknya, dia langsung mengatakan, aku kira kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Lalu Allah tegur, mengapa dia begitu melihat kebunnya yang subur dan banyak hasilnya? Mengapa dia tidak katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah. Maknanya, dia sepatutnya sebut Masya Allah. Sekali lagi, Masya Allah bila kita yang mendapat nikmat. Tapi barakallahu fiik. Barakallahu alaik. Barakallahu lak. Itu apabila kita lihat orang lain yang dapat nikmat. Jangan salah pasang. Ustaz kira kita dapat memahaminya. Terakhir, Pak Ustaz, bagaimana cara paling tepat untuk mendapat cinta dan ampunan daripada Allah? Masya Allah. Ini ada kaitan dengan tafsir yang kita sebutkan tadi. Ayat 31 Ali Imran. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu mesti ikut aku. Dan kesan daripada ikut ajaranku, kamu baru layak mendapat cinta Allah. Bukan hanya cinta Allah dan ampunan daripada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ekoran daripada kamu mengikuti aku, kamu dapat dua sekali. Allah cinta padamu dan Allah ampun dosa-dosa kamu. Ringkasnya, syarat cinta kepada Allah yaitu ittiba'ur rasul, mutaba'atur rasul, ikut ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ayat ini bukan hanya untuk orang kafir, termasuk kepada orang-orang Islam. Mengaku cinta pada Allah, mengharap cinta Allah, mengharap ampunan Allah, mustahil, impossible akan anda perolehi andai kata sunnah Nabi Muhammad tidak mau ikut dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi membuat kita memiliki minda yang terbuka, bersedia meninggalkan apa saja ajaran jika ajaran itu ternyata bercanggah dengan Quran dan Sunnah Nabi. Kita akhiri